warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih ya sudah memilih saya selaku mediator dalam perkara ini. Sekedar informasi ibu-ibu, saya Syarifah Hilwiza SHMH selaku mediator pada perkara ini yang telah ibu-ibu tunjuk sudah pernah menjadi mediator untuk menangani masalah ini yang serupa seperti ibu-ibu selama 7 tahun. Nah, jadi sudah ada beberapa kali perkara yang serupa saya tangani dan alhamdulillah banyak yang berakhir damai, Bu. Semoga perkara ibu-ibu ini berakhir damai juga ya. Nah, oke. Nah, jadi saya sudah memperkenalkan diri supaya mediasi ini berjalan dengan lancar. Boleh ibu-ibu untuk memperkenalkan diri? Baik, siapa yang duluan? Jadi saya Bu. Oke, izinkan Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Mirna Salihin. Di sini saya sebagai penggugat dan saya bersama Ibu Fitri. Baik Bu, perkenalkan semuanya, saya Fitra Mani SHMH sebagai kuasa hukum dari Bu Mirna. Kalau Ibu Mirna dan Ibu Fitri. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Anita Fitri bersama kerabat saya Ibu Ataya. Baik, perkenalkan saya Ataya Mafuza SHMH. Di sini saya selaku kuasa hukum dari Ibu Anita Fitri dan di sini kami sebagai pihak terbuka. Oke, baik. Berarti ada Bu Anita dengan Bu Ataya selaku pihak tergugat. Nah, jadi ibu-ibu, saya ingin menjelaskan bahwasanya proses mediasi ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Nah, jadi kan perkara ibu-ibu ini kan perkara perdata ya, sudah didaftarkan dengan surat register perkara 121-PDTG-2023-PMBNA. Nah, jadi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, tepatnya pada pasal 4, bahwasanya semua proses perkara yang dibawa ke pengadilan perdata tingkat pertama itu wajib untuk melalui proses mediasi yang dibantu oleh mediator gitu. Nah, jadi dalam proses ini nanti ibu-ibu bisa untuk memberikan pendapat-pendapat, saran-sarannya secara luasa tanpa perlu takut agar rahasianya tuh terbongkar. Nggak apa-apa Bu, aman ya. Karena nanti kalau misalnya ibu-ibu ngerasa ada hal-hal yang mau disampaikan tapi nggak mau diketahui pihak lain, nanti kita bisa adakan kaukus atau pertemuan terpisah. Dan perlu saya tekankan di sini, ibu-ibu, saya selaku mediator hanya sebagai pendengar, hanya pemberi saran-saran dan keputusan berada di pihak ibu-ibu. Dapat difahami? Bisa Bu. Oke, baik. Nah, jadi kita jadwalkan tentang jadwal mediasi ya. Ada saran ibu-ibu? Kalau dari saya hari ini terus Bu, biar selesai. Oke, hari ini. Kalau ibu? Iya Bu, saya rasa juga hari ini karena kami kan juga teman. Jadi saya rasa kalau lebih cepat lebih baik ya. Oke, berarti karena kedua belah pihak telah sepakat agar proses mediasi dijalankan satu hari sampai dengan selesai, maka kita usahakan ya Ibu untuk proses mediasi ini tetap efektif walaupun 1 hari. Namun apabila tidak mencapai hasil akhir, kita akan jadwalkan proses mediasi lain ya untuk di jadwal lain. Setuju? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata tertib proses mediasi ya Ibu agar berjalan dengan lancar. Ada yang ingin memberi usulan? Dari Bu aja. Oke, sepakat dari saya ya. Kalau dari saya itu yang pertama tidak boleh memainkan HP di ruangan ya untuk menghargai pihak lawan. Kemudian yang kedua itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, memaki ataupun menjambak ataupun memukul pihak lainnya. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh merokok di dalam ruangan ataupun tidak boleh merekam pembicaraan kita. Yang keempat tidak boleh menyela pembicaraan dari pihak lain, baik itu dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dan yang kelima, apabila ingin izin apakah kamar mandi dan sebagainya, itu harap untuk disampaikan dulu dan diberikan waktu sekitar 5-10 menit. Sepakat? Sepakat Bu. Oke, baik. Jadi kan kasus ibu sudah masuk ke saya juga, namun saya ingin tahu apa sih yang menjadi permasalahan dari pihak ibu-ibu dari segi baik itu dari segi tergugat atau penggugat. Ada yang ingin memberikan pendapatnya atau pandangannya lebih dahulu? Saya boleh. Oke, baik, silakan. Izinkan. Jadi gini Bu, pada awalnya tuh sekitar hari Sabtu ya. saya pergi ke kafe untuk kerja. Terus saya jumpa sama wanita di sana Bu, karena udah lama juga nggak jumpa, jadi duduk sama dia gabung. Informasi kami ini kawan kuliah Bu, kawan pas kuliah. Terus di situ ibu tadi bilang kalau dia pengen banget usaha skincare dan dia lagi butuh modal Bu. Jadi saya kebetulan ada uang lebih, saya tawarin langsung sama dia untuk kalau nggak
Saya mungkin akan menjelaskan kronologi singkatnya Bu dari perkara ini. Yang pertama itu Bu, pada tanggal 18 Agustus 2021 klien saya yaitu Bu Pirna itu melakukan perjanjian utang piutang kepada kerabatnya yaitu Bu Anita, di mana utang piutang ini berasaskan atas pembukaan usaha Bu Anita, di mana Bu Mirna ini sebagai penanam modal dari Bu Anita, yaitu sebesar 300 juta, dan perjanjian ini akan dibayar oleh Bu Anita beserta keuntungan yang disepakati yaitu 35 juta per bulannya Bu. Dan dengan ini Bu Anita memberikan sertifikat jaminannya yaitu sertifikat tanah nomor 2157 yang telah dilegalisasi oleh PPAT Bu atas nama Abdullah. Saya lihat ya. Oh, asli ya. Udah pernah dikasih Bu, nanti dikonfirmasi. Sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian tersebut sah sebagai undang-undang bagi pembuatnya Bu. Jadi di sini Bu Mirna membuat perjanjian tersebut kepada Bu Anita, namun Bu Anita tidak menjalankan kewajibannya Bu selama beberapa bulan dan tidak membayar kepada Bu Mirna. Dengan ini kami melayangkan 3 kali somasi Bu kepada Bu Anita. Yang pertama itu pada tanggal 13 November 2022, yang kedua itu pada 12 Desember 2022, dan yang ketiga itu di 1 Januari 2023 Bu. Oke, saya lihat ya. Oh, ini somasi. Sudah 3 kali Bu ya. Nanti dikonfirmasi ya. Lanjut Ibu. Namun somasi itu tidak diindahkan oleh Bu Anita sendiri Bu, dan tidak ada itikat baik untuk mengabari pihak penggugat Bu. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan Bu. Oh baik. Jadi dari segi Ibu Fitri beserta dengan Ibu Mirna selaku penggugat ya. Jadi melakukan perjanjian hutang piutang dengan pihak Ibu Anita selaku pihak tergugat dengan modal awal 300 juta dan keuntungan yang diharapkan 35 juta per bulan, diharapkan untuk 1 tahun untuk diselesaikannya begitu. Oke Ibu Anita, ada tanggapan dari yang disampaikan Bu Mirna? Baik, terima kasih Bu sebenarnya. Oke. Sebenarnya saya agak kecewa Bu dengan Bu Mirna ini ya, Kecewa ya. karena dia sudah membawa perkara ini ke jalur hukum. Tapi bisa-bisanya dia kayak gitu, padahal kami ini kan sudah berteman lama. Seharusnya kita bisa kan bicarakan secara baik. Mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Ataya. Baik, langsung saja Bu. Jadi klien saya ini merupakan seorang pengusaha skincare dan merupakan teman lamanya dari Ibu Mirna. Pada awalnya klien saya sudah melaksanakan kewajibannya setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 8 Agustus 2021 lalu. Namun memasuki bulan ke-6, klien saya ini mengalami kesulitan Bu untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya. Hal ini dikarenakan klien saya mengalami penurunan produksi skincare-nya, yang mana klien saya ini sendiri sempat berjualan di sebuah platform sosial media yaitu di TikTok Shop, yang mana akhir-akhir ini baru saja ditutup Bu oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan penurunan konsumen produksi skincare klien saya dan menyebabkan keuangan klien saya menjadi tidak stabil Bu. Klien saya pun sudah mengupayakan berbagai cara untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Namun pihak Ibu Mirna sendiri tidak mau memberikan waktu kepada klien saya untuk mencari jalan keluarnya. Nggak beri waktu apanya Bu? Sudah berapa lama saya tunggu dia bayar, tapi dia tidak dibayar sama dia. Saya juga cukup sabar ya Bu menunggu dia bayar utang pada saya. Saya lihat dia bikin lama keenakan Bu, seenggaknya ada usaha lah, ada mobil kayak, ada rumah kayak, apa kayak. Bukan keenakan, saya sudah berusaha untuk melunasi hutang kamu. Cuma kamu aja yang nggak sabar Mirna. Ibu-ibu tolong untuk tenang, untuk kondusif agar mediasi dapat berjalan dengan lancar. Bisa dilanjutkan mediasinya? Bagaimana Ibu Mirna bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Oke, jadi Bu, dari pihak Ibu Anita tadi menjelaskan bahwasannya bukan tidak mau membayar, cuma karena ada kondisi penurunan omset. Begitu ya Ibu ya? Oke, nah jadi kita udah menemukan titik terang ya. Kalau misalnya ini adalah perjanjian hutang-hutang yang harusnya selama 1 tahun itu lunas dengan keuntungannya 35 juta per bulan. Namun masuk ke bulan ke-6 karena ada kondisi penurunan omset dan di TikTok Shop yang ditutup oleh pemerintah, jadi Ibu Anita kesulitan untuk membayar kepada Ibu Mirna. Begitu ya. Nah, jadi dari kasus ini kan berdua pihak ini udah masing-masing memberikan pandangannya kan. Kira-kira ada nggak solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini?
Mungkin dari pihak kami Bu. Oke, gimana Ibu? Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, silakan. Jadi Bu, seperti yang kita ketahui berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana segala kebendaan si berutang, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu benda yang ada maupun yang akan ada, itu menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang tersebut, Bu. Jadi di sini Bu Anita telah memberikan sertifikat tanah Bu atas nama Abdullah nomor 2157 yang telah dilegalisasi oleh notaris. Maka jika apabila Bu Anita ini melakukan non prestasi, maka kami berhak untuk mengambil alih objek jaminan tersebut Bu, seperti perjanjian asesuai sebelumnya yang telah disepakati oleh Bu Anita dan Bu Mirna Bu. Nah, berdasarkan hal itu, kami pihak penggugat menginginkan yang pertama bahwa sertifikat hak milik tergugat itu dijadikan sita jaminan. Yang kedua, meminta tergugat untuk mengembalikan uang modal Bu Mirna sebesar 300 juta. Yang ketiga, meminta tergugat untuk membayar keuntungan yang telah diperjanjikan yaitu sebesar 420 juta. Dan yang keempat itu mewajibkan tergugat untuk membayar kerugian imaterial yang telah disepakati yaitu 214 juta. Dan yang kelima itu meminta tergugat untuk mengalihkan produksi skincare kepada tergugat. Mengatakan muncul alih produk. Sudah saya bilang, saya akan cari gantinya secepatnya. Terus saya sudah kasih sertifikat saya sama kamu. Kamu gunakan aja itu lebih dahulu. Jangan salah ambil alih. Kamu kira gampang buat usaha dan membesarkan usaha? Mencari duit kayak tadi mudah ya, Tolong kondusif ya Ibu-Ibu, tolong kondusif ya biar kita cepet nih selesai proses mediasi. Gimana Ibu-Ibu? Kalau misalnya masih emosi tolong distabilkan ya emosinya dulu ya. Bisa dilanjutkan? Oke, bagaimana Ibu Fitri, ada yang ingin disampaikan lagi? Baik Bu, yang terakhir adalah membebankan seluruh biaya yang muncul kepada tergugat Bu. Mungkin itu saja sudah cukup. Oke, berarti ada 6 poin ya yang ingin diutarakan menjadi solusi ya Ibu ya? Iya. Oke, Ibu Anita bagaimana tanggapannya dari solusi yang ditawarkan? saya sudah bilang Bu, saya akan melunasi hutangnya secepatnya, tapi saya butuh waktu. Seperti yang saya katakan tadi, omset penjualan saya sedang menurun. Cuma Ibu Mirna ini aja nggak sabar. Benar Bu, pada dasarnya klien saya pun sudah mengakui kesalahannya dan memang memiliki itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak kemarin. Dan klien saya pun berharap agar hubungan baik antara Ibu Mirna dan Ibu Anita ini dapat terjaga hingga ke depannya Bu. Oke, baik. Berarti dari pihak Ibu Anita ingin adanya itikat baik ya untuk melunasi hutang terhadap Ibu Mirna. Benar. Begitu ya. Berarti setuju ya dengan solusi yang ditawarkan oleh pihak Ibu Mirna? Oke, baik. Berarti sepakat untuk damai? Iya Bu, sepakat. Karena kan saya mempunyai beberapa alasan di sini kenapa saya tidak bisa melunasi hutang Ibu Mirna. Yang pertama di sini usaha saya sedang down-nya Bu. Yang mana seperti dikatakan oleh kuasa hukum saya tadi, saya berjualan di platform media sosial. Yang mana sekarang TikTok Shop ditutup oleh pemerintah. Jadi disitulah saya mencari usaha. Sedangkan usaha saya sekarang sudah ditutup. Jadi kan bisa kita lihat Bu, usaha saya memang sedang menurun-menurunnya. Ditambah lagi orang tua saya sakit Bu. Nggak ada yang bisa jaga selain saya. Dan usaha saya sudah down. Terus saya harus pinjam uang ke bank untuk menghidupi ibu saya, menghidupi saya, dan membayar biaya rumah sakit ibu saya. Dan kamu pikir sendiri dong, Bir. Mencari pinjaman sekarang itu udah nggak mudah. Jadi kamu bisa dong memaklumi gimana kondisi aku pada saat ini. Oke, jadi gimana Ibu? Ya kalau itu kenapa dari awal ngobrol sama saya kalau kamu tuh lagi masalah? Kenapa kamu nggak indahkan dari saya informasinya? Saya mau bilang sama saya kalau kamu tuh bilang sakit, kamu lagi ada utang, ya saya tahu di saya nggak pikir buruk pada kamu. Oke, baik. Berarti di sini kita udah menemukan titik terang, ternyata miskom ya. Berarti sudah saling memaafkan ini. Jadi gini Bu, demikian seperti yang kita ketahui klien saya itu bersedia memaafkan dan menjalin hubungan baik dengan Bu Anita sendiri. Tapi mungkin boleh kita bahas Bu, bagaimana tentang pembayaran utang dan ganti rugi agar tidak ada masalah lagi ke depannya. Oke, baik. Gimana pihak Ibu Anita? Sepakat ya dibahas sekarang? Boleh, mungkin dari pihak saya aku meminta waktu untuk 1 tahun untuk melunasi dan menyicil utang dari Ibu Mirna. Benar Bu, sesuai dengan sisa hutang yaitu sejumlah 510 juta rupiah dan klien saya akan membayar sebanyak 42 juta setiap bulan. Bagaimana Ibu Mirna dan kuasa hukumnya? 1 tahun boleh? Mungkin kami setuju Bu, tapi kami meminta jaminan lain Bu yang berupa usaha produk skincare Bu Anita ini dijadikan jaminan pengalihan hak cipta kepada penggugat Bu agar masalah ini tidak terjadi kedua kalinya Bu.
Pihak kami setuju Bu, namun kami minta dari pihak kami untuk tidak membayar ganti rugi atas kerugian yang dimiliki oleh Ibu Mirna. Bagaimana pihak Ibu Mirna terkait pernyataan Ibu ini tadi? Baik Bu, mungkin pihak kami sepakat. Jadi bagaimana Bu tentang biaya sengketa ini? Mungkin kita bisa tanyakan langsung kepada Ibu Mediator. Oke, baik. Saya sangat senang ya bahwasanya proses mediasi kita ini sudah hampir mencapai titik akhir ya. Nah, namun saya perlu ingatkan di sini Ibu-Ibu. Saya kan mediator. Saya kan hanya pendengar ya Ibu-Ibu. Saya hanya memberikan fasilitas kepada Ibu-Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi untuk solusi akhir itu saya tawarkan kepada Ibu-Ibu, apakah ingin ditanggung oleh pihak Ibu tergugat atau penggugat dibagi dua atau bagaimana? Mungkin kami pada poin 6 kami Bu untuk Oke, tergugat dan 6. untuk putusan akhir dari hakim Bu. Oke, pihak Ibu Anita menerima? Setuju Bu. Setuju. Oke, alhamdulillah ya kita sudah mencari solusi. Nah, sekarang kan saya sudah ada notulensinya dari awal tadi sampai dengan saat ini. Apa mau kita bantu membuat nota kesepakatan perdamaian? Karena berdasarkan pasal 27 Perma nomor 1 tahun 2016, ketika proses mediasi mencapai tahap akhir, yaitu mencapai tahap perdamaian, itu harus ada bukti tertulis, ketetapan tertulis, yakni kita kenal dengan namanya nota kesepakatan perdamaian. Mau dibantu Ibu-Ibu saya yang buat? Boleh, Bu. Boleh. Oke, sebentar ya, saya susun terlebih dahulu Ibu. Oke, saya tangani. Silakan untuk dilihat dulu, mungkin dari Ibu tergugat penggugat dulu ya. Silakan, kalau ini ditandatangani saja, kalau setuju. Oke, pihak Ibu Anita beserta dengan kuasa-hukumnya coba lihat. Setuju ini ya, penyampaiannya ya. Ini masih draft awal, nanti untuk finalnya saya kirimkan ya. Baik, Bu. Oke, baik. Ibu-ibu, kesepakatan perdamaian ini kan sudah ada. Mau dilampirkan ke pengadilan, maksudnya untuk didaftarkan ke pengadilan, untuk dibacakan ke hadapan ibu-ibu oleh ketua hakim. Untuk apa? Untuk menimbulkan nilai eksekutorial. Jadi kalau misalnya kesepakatan perdamaian ini, itu kan menunjukkan proses mediasi ibu-ibu mencapai perdamaian. Nah, untuk menimbulkan nilai eksekutorialnya, itu bisa didaftarkan ke pengadilan, kemudian akan dibacakan oleh hakim di hadapan ibu-ibu dan merubah menjadi akta perdamaian. Gimana Ibu? Baik. Sepakat. Boleh, Bu. Biar dia kalau tiba-tiba melanggar lagi ada di hakim buktinya. Oke, baik, begitu. Setuju Ibu ya? Oke, nanti saya akan buat ininya yang final, saya kirimkan ke Ibu, akan saya daftarkan ke pengadilan, begitu ya? Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempercayakan saya selaku mediator. Mediasi berjalan dengan damai, alhamdulillah, semoga para pihak dapat menjalin hubungan dengan baik lagi ya, masih menjaga silaturahminya gitu ya Bu ya. Saya sebagai mediator mengucapkan terima kasih, mohon maaf juga ya Bu kalau misalnya ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bersalaman dulu Ibu. Terima kasih ya sudah memilih saya jadi mediator. Semoga apa yang menjalankan Ibu. Ya silahkan Ibu. Ya silahkan.